evaluasi kita, kenapa banyak kelompok pemuritan yang bubar. Sama sebenarnya kasusnya, kenapa banyak pemuda meninggalkan gereja. Karena tidak ada orang-orang yang benar-benar merawat personal. Kita melihat bahwa orang-orang ini hanya untuk meramaikan gereja, padahal sebenarnya mereka jiwa-jiwa yang Tuhan kasih untuk kita layani. Nah, ada nggak di setiap gereja itu orang-orang yang punya hati yang terbeban untuk merawat person by person, tahu pergumulannya, menjawab pergumulannya. Mungkin tidak semua, tapi paling tidak hadir. Ini generasi yang butuh kehadiran sebenarnya itu. Salam sejahtera buat para pendengar dan penonton Ngopas, dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel Ngobrol Pastor, Ngopas, di mana kita membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan berhubungan dengan kehidupan hamba Tuhan maupun aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di organisasi Kristen. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube. Apabila ada video-video baru yang di-upload, nanti Anda bisa langsung mengetahuinya. Nah, pada sore hari ini, atau pada siang hari ini, waktu Indonesia, kita kedatangan dua narasumber, dan kita akan berbicara khususnya satu topik yang sangat menarik, seperti yang sudah pernah dibicarakan di episode sebelumnya, dari Ngopas mengenai melayani generasi Z dan generasi Alpha. Dan kita akan bicara khususnya di dalam segi-segi praktis, bagaimana kita bisa melayani mereka dan khususnya memenangkan mereka. Jadi kita ada dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak atau Saudara panggilnya, Bonan. Panggilnya apa, Saudara atau Bapak nih? Saudara lah ya. Saudara lah ya. Punya istri, punya anak. Jadi narasumber yang pertama ini adalah Saudara Bonan Immanuel, Staf Field Perkantas di Surabaya. Selamat datang. Senang sekali Anda bisa ada di sini. Narasumber yang kedua itu adalah Saudara atau Bapak nih panggilnya? Rafael aja. Rafael aja. Oke, yang kedua ini adalah Rafael, seorang praktisi pemerhati generasi Z dan generasi Alpha, dan anggota GKI mana nih di Bandung? Kebonjati, GKI Kebonjati Bandung. Oke, ya, melayani bagian apa di Kebonjati? So far kebanyakan di musiknya. Di musik ya? Oke. Jadi nanti akan berhubungan tentunya aplikasinya dengan musik nih kelihatannya. Nah, kita pada hari ini akan melihat sekali lagi satu topik yang nggak pernah selesai-selesai dibicarakan, yaitu bagaimana kita bisa melayani dan memenangkan generasi Z dan generasi Alpha. Nah, sebelumnya kalau misalnya saudara kepengen tahu generasi Z dan generasi Alpha itu ciri-cirinya apa, kita pernah mengadakan sebuah rekaman pada waktu itu, tetapi mungkin sedikit saja kita melihat dari infografis yang pernah kita lihat terlebih dahulu, generasi Z dan generasi Alpha ini seperti apa, sebentar ya, kita lihat dulu di sini. Nah, jadi ini adalah generasi-generasinya mengenai generasi Z dan generasi Alpha sesuai dengan data atau infografis dari McCrindle. Nah, kita melihat bagaimana generasi Z diperkirakan itu lahir tahun 1995 dan generasi Alpha itu lahir tahun 2010. Kemarin itu kita membicarakan mengenai perbedaan leadership change ya, leadership development dari dua generasi ini. Yang pertama kita lihat dari adanya seorang leader yang dikatakan sebagai seorang yang memberikan empowering. Jadi kalau misalnya ini adalah generasi Z, memberikan empowering, sekarang menjadi memberikan inspiration kepada anggotanya. Dan kita melihat juga dari perbedaan antara kolaborator dengan co-creator. Dan juga kita melihat perbedaan learning style dari multimodal
menuju sesuatu yang sifatnya virtual. Nah, kemarin juga kita membicarakan apakah ini real di dalam generasi Z dan generasi Alpha di Indonesia, dan kita katakan ya memang ada faktor-faktor yang sangat real sekali yang dilihat secara jelas tantangan-tantangan tersebut. Nah, tetapi kita pada sore hari ini kita akan melihat secara lebih rinci, lebih praktis kurang lebih mengenai pelayanan kepada dua generasi ini. Dan orang-orang yang ada di sini, para narasumber ini adalah orang-orang yang boleh dikatakan sudah lama terjun begitu ya di dalam melayani generasi ini, dan kita akan ngobrol-ngobrol nih pada saat ini dengan mereka. Nah, pertama-tama pertanyaannya ialah bagaimana sih efektivitas gereja atau organisasi Kristen di dalam menjangkau generasi Z dan generasi Alpha ini sejauh ini? Dan apa saja achievement-nya, keberhasilannya apa, dan kekurangannya apa? Nah, kira-kira bagaimana nih? Pertama-tama mungkin dari Bonan dulu kita mau dengar. Menurut kamu di dalam pelayanan kamu ataupun di dalam pelayanan gereja, keberhasilan apa dan juga kekurangannya apa? Silakan. Oke, thank you. Oke. Aku mungkin perlu disclaim ya, aku kan pelayanan aktivis gereja, aku lebih ke pelayanan mahasiswa, teman-teman. Jadi mungkin lebih banyak menjelaskan dari sisi praktikal pelayanan mahasiswa ya. Bicara tentang Gen Z dan Alpha ini memang menarik karena mereka punya style yang berbeda, punya kebutuhan juga yang berbeda gitu ya. Jadi istilah gap generation itu pasti dialami di baik di gereja maupun di pelayanan mahasiswa itu sangat-sangat dialami. Mungkin contoh praktisnya ya kayak misalnya mungkin bapak-bapak lihat kalau anak-anak main HP saat ibadah mungkin mereka marah-marah ya. Tapi mungkin anak-anak Gen Z dan Alpha main HP saat ibadah itu hal yang biasa. Sebab mereka mungkin buka tafsiran gitu kan ya. Mungkin buka Bible dan sebagainya, itu kan hal yang biasa kan ya. Jadi maksudnya itu tadi salah satu karakteristik generasi, aku termasuk Gen Z ya, mungkin Rafael juga termasuk Gen Z ya. Nah, kita kan melek teknologi ya, jadi kita kayak ya, hal-hal yang biasa lah, mungkin kritis, informatif juga, kemudian kita juga sangat mudah mencari informasi yang mungkin kita dapat di dalam pelayanan kayak gitu. Mungkin itu sesuatu yang membosankan bagi kita mungkin dan sebagainya. Jadi kalau ditanya sejauh mana efektivitasnya, itu sejauh mana juga gereja atau pelayanan mahasiswa mengenal Gen Z ya. Nah, itu kan perlu analisa kuantitatif ya. Kalau punya riset, punya penelitian terkait hal itu. Tapi kalau ditanya achievement-nya, kalau aku melihat memang ada beberapa gereja yang udah mulai beradaptasi ya, dengan gaya pelayanan Gen Z dan sebagainya, baik dari segi liturgi atau khotbah yang mungkin tidak terlalu kaku. Itu mungkin beberapa pencapaian, itu tidak semua. Terus juga kalau misalnya kekurangannya masih terlalu banyak. Masih terlalu banyak kekurangan. Misalnya kayak sedikit sekali Gen Z yang dilibatkan untuk mengambil posisi-posisi penting di dalam gereja atau posisi pelayanan mahasiswa. Padahal sebenarnya anak-anak generasi Gen Z ini butuh eksistensi sebenarnya. Mereka butuh panggung, mereka butuh ruang untuk berkreasi. Tapi karena budaya gereja yang mungkin sangat kaku, takut pemuda ini sembarangan melayani, akhirnya mereka merasa tidak dilibatkan. Dan mereka melihat tanggung jawabnya itu mereka lebih besar di dunia. Akhirnya mereka lebih banyak terlibat di dunia daripada di gereja. Nah itu nanti saling terkait sih dengan bagaimana fakta bahwa banyak generasi Gen Z yang meninggalkan gereja. Mungkin salah satu faktanya itu dulu ya mungkin ya. Iya. Nah, memang yang menarik ialah hal-hal apa aja yang sudah dilakukan gitu ya. Jadi tadi kita bicara mengenai achievement dan kekurangannya begitu ya. Dan tadi kamu bicara mengenai achievement beberapa. Dan tadi udah bicara mengenai bagaimana gaya khotbah, bagaimana mungkin engage dengan gadget dan lain sebagainya. Ada hal-hal lain nggak menurut kamu yang kamu amati di mana gereja atau organisasi Kristen sudah berhasil di dalam menjangkau generasi ini? Oke, kalau selain itu mungkin ya keterlibatan, terus achievement gereja dalam hal ini mungkin lebih terbuka dalam sisi kolaborasi dengan denominasi lainnya ya. Ini tidak pernah ditemukan beberapa tahun sebelumnya.
tahun-tahun di belakangan ini kayak kita melihat bahwa gereja-gereja itu mulai open, mereka mulai membuka ruang untuk ayo kita berkolaborasi antar berbagai denominasi. Nah itu hal yang menurutku itu hal positif gitu. Kalau dulu kan aku bendera ini, akhirnya kesatuan tubuh Kristus itu tidak pernah tercipta kayak gitu ya. Dengan mereka melihat bahwa generasi yang mereka layani ini sulit atau dengan berbagai macam tantangan yang ada, akhirnya mereka terbuka untuk ayo kita berkolaborasi. Dan menurut kamu itu adalah salah satu hal yang atraktif buat generasi Z ya? Iya, menurutku itu bagus kan. Karena pastilah ya, apalagi di Indonesia ya, gereja di Indonesia begitu beragam ya, tidak semuanya suka praise and worship sambil tepuk tangan gitu ya. Tapi tidak juga semuanya anak-anak muda suka firman Tuhan yang ada distract ya. Yang terlalu biblikal gitu ya. Nah, dengan sisi kolaborasi lah mereka bisa menemukan semuanya itu. Oke. Thank you. Sekarang kita beralih ke Rafael dulu nih. Gimana Raf, pengamatan kamu khususnya mengenai keberhasilan dan juga kekurangannya dari apa yang sudah dikerjakan oleh gereja atau organisasi Kristen? Menurut pengamatan kamu bagaimana? Mungkin kurang lebih sih mirip sama apa yang udah Bonan sampaikan ya. Jadi maksudnya kalau misalnya kita refresh dulu kayak yang waktu itu kita sempat bahas, basically masalahnya adalah masalah komunikasi juga kan antar generasi dan sebagainya macamnya gitu. Kayak yang tadi Bonan sempat mention kayak anak-anak muda nggak dilibatkan karena perbedaan budaya dan sebagainya macam, itu kan masalah komunikasi juga gitu. Nah kalau misalnya ngelihat kondisi saat ini, sebenarnya kalau misalnya gue ingat-ingat dari zaman dulu gitu ya, kayak kalau misalnya karena gue pengen di musik, gue sharing soal problem di musik mungkin ya, karena terus gue karena gue anggota GKI juga, di GKI kan ya tahu sendiri kan kakunya kayak apa gitu kan. Contoh simple kayak ini aja, kayak kita introduce format melayani dengan band. Itu kan dulu susahnya setengah mampus kan, kayak dulu selalu dikomen pemuda kalau ini ribut apa segala macam apa gitu-gitu. Tapi kayak dari antar generasi bukan cuman kayak generasi tua mengerti yang muda, tapi yang muda juga jadi nggak berusaha ngerti juga generasi yang tua concernnya di mana gitu-gitu. Jadi karena nggak ada komunikasi itu kan, balik ke sana gitu. Dan untuk mengubah itu buat mengubah mindset gereja untuk memperbolehkan kita menggunakan drum aja di kebaktian, itu prosesnya butuh berapa tahun kalau nggak salah waktu itu, kayak 5 atau 6 tahun, dan pokoknya lumayan lama lah. Padahal simple kan, cuman boleh atau nggak pakai drum gitu. Apalagi yang kayak melibatkan pemuda di dalam keorganisasian gereja secara yang skalanya lebih besar gitu kan. Itu boro-boro ya. Wah. Nah, cuman makin kesini benar apa yang Bonan bilang, kayak banyak ya, orang-orangnya juga lebih terbuka sekarang untuk ya antar lintas denominasi, terus mungkin karena yang tadinya muda-muda ini udah naik juga, udah sekarang udah lebih dewasa, jadi mungkin lebih dihargai gitu kan, karena lebih punya bargaining power gitu kali ya. Dan yang benar-benar kolot-kolotnya kan udah nggak melayani lagi kan beberapa gitu kan. Jadi kayak sedikit banyak mulai berubah. Tapi kalau misalnya dilihat kayak pelayanan lintas generasi, komunikasi antar generasi gitu, menurut gue sih masih perlu banyak evaluasi ya, karena kan yang sekarang yang bikin kondisinya open up adalah di generasi yang sama, maksudnya yang muda ke yang muda lagi gitu, yang menginisiasi kita komunikasi antar denominasi pun yang generasi muda-muda lagi gitu kan, bukan yang generasi tua mengayomi generasi yang muda terus tiba-tiba berubah, nggak gitu kan. Masih jadi kayak antar generasinya sendiri sih menurut gue masih ada gap gitu, cuman memang nggak sejauh yang dulu gitu, karena itu tadi sih, karena yang muda-mudanya naik gitu kan, terus kita mungkin jadi lebih dewasa juga, udah lebih banyak ketemu orang juga, jadi lebih bisa mengutarakan pendapat kita pengennya apa sih, kenapa tujuannya apa, mungkin jadi dari sana mungkin yang generasi tua juga lebih ngerti kali ya
Mungkin Tadi menarik itu disebutkan bagaimana intergenerasi itu perlu berkomunikasi gitu loh di dalam gereja gitu ya. Dan saya rasa itu memang itu poin yang sangat penting sekali. Jadi bukan hanya sekedar generasi yang tua lebih mengerti generasi yang muda, tetapi generasi yang muda juga harus tahu apa yang menjadi kebutuhan dari generasi yang lebih tua gitu ya. Dan itu adalah sesuatu yang makanya pengertian eklesiologinya, pengertian gerejanya itu betul-betul harus benar secara teologis untuk bisa maju dan menyelesaikan permasalahan intergenerasi ini yang ada di dalam gereja gitu ya. Betul. Atau di dalam organisasi Kristen juga, benar nggak Bonan? Di organisasi Kristen saya rasa problem ini juga jelas terlihat kan ya. Jangankan dengan orang yang kita layani, sama sesama pelayan aja mungkin bisa gap generation. Nah itu yang perlu kita evaluasi juga. Jangan, maksudnya kita melihat dari berbagai arah ya. Kita kesulitan juga dengan orang-orang yang kita layani. Kita juga mengalami kesulitan dengan antar pelayanan yang mungkin berbeda generasi. Itu kan pasti berbeda cara pandang, berbeda bagaimana kita harus melayani. Nah itu tuh beberapa hal yang jadi sorotan aku secara pribadi. Baik. Nah yang menarik itu adalah sekali lagi bagaimana ketidakberhasilan gitu ya atau tantangan ini pada akhirnya itu tuh membuat banyak orang menjadi mundur. Jadi memang triknya itu adalah bagaimana kita membuat sebuah tempat di mana setiap generasi itu pada akhirnya bisa nyaman ada di dalam satu tempat, tetapi juga di lain pihak menyadari kelebihan dan kekurangannya gitu dari setiap generasi. Jadi baik yang generasi yang muda tahu kelebihannya apa, tetapi di lain pihak juga tahu kekurangannya apa, begitu ya. Jadi ini masing-masing sadar begitu loh. Tetapi ya problem yang umum yang seringkali dikatakan orang itu adalah gereja kolot, gereja tidak lagi melayani generasi muda, sehingga banyak generasi muda kabur ke gereja yang lebih bisa fit, boleh dikatakan, untuk generasi tersebut. Nah, gimana menurut pendapat kalian? Bagaimana, apakah pernyataan seperti itu adalah pernyataan yang tepat atau sesuatu yang perlu dikoreksi? Dari pihak mana dikoreksinya? Menurut kalian bagaimana? Silakan Rafael dulu kali mungkin. Menurut gue sih ya ada benernya sih. Maksudnya kan emang kayak kondisinya gereja-gereja banyak yang kolot, dan kolotnya tuh bukan sesuatu yang penting kadang-kadang kan kayak masalah aturan-aturan yang nggak ada esensinya tapi tetap pokoknya harus nurut gitu tanpa dijelaskan juga. Maksudnya sama ke generasi yang mudanya tuh nggak dijelasin kenapa sih harus tata cara ibadah kayak liturgi aja gitu kan. Ya Kokian tahu sendiri lah kalau misalnya kayak GKI, pokoknya kayak high church gitu kan liturginya wah elegan sekali gitu kan. Dan liturgi itu sepertinya harga mati gitu ya. Iya, jadi kayak wah pokoknya harus diturutin bener-bener kayak mulai harus dengan khotbah salam, terus pengakuan dosa misalnya harus di tengah, terus baca ayat harus 4 biji walaupun kadang-kadang 1 biji aja pendetanya nggak nyambung gitu kan khotbahnya gitu kan. Tapi kayak alasan kenapa sih kita harus punya liturgi yang seperti itu tuh nggak dijelaskan ke yang bawah-bawahnya. Akhirnya kan jadi kayak yang generasi mudanya kan jadi males gitu. Kenapa sih dipaksa-paksa? Orang kan nggak ada yang sedang dipaksa gitu kan. Sementara kita tuh datang ibadah itu kan sebenarnya kayak sebuah kalau menurut gue sih kayak momen personal gitu kan antar kita sama Tuhan. Momen dimana kita datang ke hadirat Tuhan, momen dimana kita curhat sama Tuhan, momen dimana kita bersyukur gitu kan sama Tuhan atas apa yang Tuhan berikan gitu. Tapi karena kita dipaksa nurutin aturan-aturan seperti itu kan jadi kayak ya nggak nyaman gitu. Kita nggak bisa menikmati gitu momen ibadah itu, dan ujung-ujungnya ya mau nggak mau ya orang-orang karena merasa nggak nyaman ya menghindar gitu kan dari lingkungan itu, dan ujung-ujungnya ya pindah ke lingkungan yang mereka rasa lebih nyaman, yang nggak essentially Bible centered juga sebenarnya kan gitu. Iya. Dan itulah yang salah satu menjadi blind spot daripada gereja-gereja tradisional, betul nggak? Betul. Jadi sepertinya tadi itu adalah mempertahankan sesuatu yang tidak esensial, misalnya. Nah mungkin dari Bonan sendiri ada pengalaman nggak? Kira-kira apa yang menjadi blind spot daripada gereja-gereja tradisional untuk maksudnya tidak bisa mempertahankan generasi muda ini? Oke, itu pertanyaan menarik ya. Fenomena pindah gereja itu jadi hal yang biasa sekarang.
Karena dengan sistem kita gereja online kan kita punya banyak pilihan jadinya ya. Kita bisa tur. Bisa, paginya gereja ini, siangnya gereja ini, dan akhirnya generasi Gen Z dan Alpha bisa membandingkan. Nah, itu yang kalau gereja tidak berbenah, tidak menyadari kekurangan atau tidak mengevaluasi, ya akan kehilangan banget sih menurutku ya. Tapi di sisi lain mungkin ya aku perlu self kritik juga ya. Maksudnya kita juga Gen Z perlu mengkritisi diri kita sendiri. Kalau menurutku sejauh aku terlibat di dalam pelayanan, di dalam konteksku, sebenarnya generasi baby boomers gitu ya, generasi di atas kita tuh sebenarnya mereka mau sebenarnya melibatkan kita, cuman yang mereka butuhkan itu data misalnya. Kalau Gen Z mau berkiprah atau mau terlibat, ya kamu punya sesuatu yang kamu tunjukkan bahwa kenapa harus seperti ini gitu. Jadi kita tidak sekedar menuntut gereja harus seperti ini, tapi Gen Z juga harus punya bekal, punya modal untuk meyakinkan mereka bahwa program saya ini cocok sebenarnya dengan gereja. Boleh nggak saya mencobanya kayak itu. Jadi itu self kritik ya buat aku. Tapi memang lebih berat mengubah yang lama-lama itu ya. Itu sangat lebih sulit mengubah yang lama karena budaya yang sudah tercipta, sudah terbentuk sejak lama. Belum lagi kalau orang-orang ya itu kan. Jadi paling nggak ya ruang komunikasi tadi sih, ada ruang komunikasi yang dikondisikan untuk kita sama-sama mengevaluasi, yaitu antara generasi baby boomers dan generasi kita. Itu sih. Jadi di satu pihak, maksudnya dari generasi yang lebih tua harus memberitahukan kenapa mereka melakukan hal ini atau kenapa mereka mau mempertahankan hal ini. Tetapi di lain pihak juga di generasi yang lebih muda, boleh kita katakan, itu adalah juga harus menunjukkan kenapa mereka mau melakukan ini atau mau mengusulkan ini. Jadi perlu betul-betul ada komunikasi dua arah begitu ya, yang jelas ya, untuk menciptakan satu tempat atau satu gereja yang boleh dikatakan bisa diterima begitu loh. Mungkin aku tambahin lagi kok. Nah itulah tadi kalau kita mau bilang blind spot-nya, kita kekurangan leadership dari sisi-sisi Gen Z. Kalau misalnya kita udah punya leader dari Gen Z, nah itu kan bisa mewakili sebenarnya, mewakili aspirasi kita, mewakili apa yang kita mau. Nah kalau kita udah punya sosok itu, figur itu, enak sebenarnya. Sehingga kita punya program, leader inilah yang menyuarakan, leader inilah yang mempropos kepada generasi di atasnya untuk, ayo gimana nih, kita punya ide ini, mau nggak kita berkolaborasi. Itu sih. Tendensinya justru generasi mudanya cabut gitu ya. Kalau misalnya ada ketidaksetujuan, generasi muda cabut, instead of generasi muda ada di dalam dan mencoba menjelaskan kebutuhan mereka kepada generasi yang lebih tua. Saya nggak tahu ya, apakah karena frustrasi, udah dicoba bertahun-tahun atau udah puluhan tahun dicoba. Nggak mungkin puluhan tahun sih. Mungkin udah sekian tahun dicoba. Gimana, Raf, menurut kamu, Raf? Kenapa banyak generasi muda yang pergi meninggalkan gereja? Kalau kata gue sih karena akar dari masalahnya masih belum ke-solve juga yang kemarin kita bahas kok. Jadi kayak kita tuh sebagai orang Kristen tuh harusnya ngapain sih? Gitu. Nah, masalah itu sendiri pun sebagai orang Kristen nggak banyak yang mungkin bukan nggak mau ngerti ya, lebih kayak ya emang nggak ditekankan gitu dari apa yang dari lingkungan Kristen mereka tuh nggak ditekankan gitu. Kalau misalnya kita hidup untuk sebagai orang Kristen tuh kayak hidup untuk memuliakan Tuhan itu tuh tidak ditekankan, itu loh yang kemarin kita bahas kok. Jadi dari sana terus karena si mindset itunya nggak kuat, jadi ketika ada distraksi kita kebawa sama distraksi itu gitu. Contohnya misalnya kayak ini aja, balik lagi ke soal kebiasaan kayak ya rutinitas ke gereja, liturgi apa segala macam gitu. Jadi karena nggak dikomunikasikan dengan baik, si esensi dari rutinitas tersebut tuh makin ke generasi yang makin muda tuh makin hilang gitu. Ya nggak sih? Nah, terus lagi jadi kayak karena si core-nya itu nggak kuat, ya orang-orang tuh jadi pengen ngambil kayak pedomannya itu tuh jadi bingung juga dari mana gitu. Ada yang kayak sembarangan, kata-kata pendetanya harus gini gitu, jadi turutin gitu.
padahal kan pendeta juga kan manusia gitu, pendeta juga bisa salah gitu kan. Mereka misalnya biarpun mereka udah Bible study apa segala macam gitu juga kan, kalau tetap aja gitu kan, yang Bible study adalah tetap si pendetanya sebagai manusia gitu. Bisa salah juga gitu. Atau yang lebih parah lagi kayak mereka sembarangan baca artikel gitu misalnya. Oh ini kata artikel gini, oh harus turutin semua gitu. Ini harus kayak orang Kristen gak boleh ini, bolehnya ini, ya gitu-gitu. Terus mungkin artikelnya sendiri itu juga cuman sembarangan ngutip ayat Alkitab gitu, tanpa si orang yang baca artikelnya itu ngecek gitu si sumbernya ini bener nggak sih, dasarnya dari mana gitu, ayat yang dikutipnya nyambung nggak, konteksnya apa gitu-gitu kan. Jarang ada orang yang benar-benar ngecek gitu. Kadang-kadang cuman kayak baca dari WA grup lah apa gitu-gitu kan, yang orang juga sembarangan share doang, asal share doang gitu. Nah, cuman perlu disadari juga karena si semuanya itu ya baik lagi karena si yang tadi si core mindset sebagai orang Kristennya itu nggak kuat gitu. Dan nggak semua orang punya kesempatan yang sama juga untuk mempelajari tentang kekristenan ini gitu. Kalau misalnya kita gitu ya, kayak gue bisa kenal sama Kokian, menurut gue sebuah privilege juga gitu, karena kan nggak semua orang punya akses untuk ngobrol dan berdebat dengan pendeta gitu loh. Kalaupun ada dibully, kenal pendetanya sama, dibully. Bukan, maksudnya kan kita kan bisa ngobrol kayak ya kayak temen aja gitu, kayak deket gitu kan. Bisa ngobrol sama pendeta, terus kita bisa membahas satu peristiwa kekristenan dengan, terus kita bahas Alkitab bareng-bareng segala macam. Nggak semua orang punya privilege itu sebenarnya, karena kayak biarpun mereka datang ke gereja dan punya pendetanya pun belum tentu mau diajak ngobrol, belum tentu apalagi diajak debat gitu kan. Ada apalagi pendeta-pendeta yang kolot kan biasanya, oh pokoknya gue udah pendeta, gue udah belajar teologi sekian puluh tahun, pokoknya gue pasti benar. Ada yang kayak gitu iya nggak sih? Pendeta tuh ada yang kayak gitu. Pokoknya jadi kayak harus nurut sama dia apa segala macam gitu. Dan ya makanya yang gue bilang tadi gitu, nggak semua orang punya akses gitu. Mereka sekarang baca artikel terus nggak jelas, terus mereka mau cross checknya kemana gitu. Ya nggak sih? Kalau cuman sekedar oh ini cross check Alkitab lagi, balik lagi merekanya sendiri nggak punya pemahaman teologi yang segitu tingginya gitu. Ya nggak sih? Dan ini tuh makanya balik lagi ya, muter lagi ke masalah komunikasi lagi gitu. Ya dari sisi generasi ini sebenarnya bukan masalah spesifik generasi Z atau generasi Alpha dan sebagainya macam. Ini menurut gue sih masalah semua generasi sih. Intergenerasi lah, maksudnya komunikasi betul. Intergenerasi. Jadi kayak ujung-ujungnya adalah di komunikasi lagi, orang mau membuka pintunya nggak buat berkomunikasi, balik lagi ke situ sih. Oke, dari Bonan ada tanggapan? Cukup dulu sih. Cukup dulu ya. Ya udah sangat komprehensif. Ya, tapi memang betul, maksudnya pengertian eklesiologi itu penting sekali. Jadi pengertian gereja itu penting sekali ketika kita bicara mengenai kenapa ada generasi yang berbeda, ada orang yang berbeda. Karena memang kita itu ketika kita datang bersama-sama sebagai tubuh Kristus, kita itu dipersatukan dari berbagai macam perbedaan. Kita dipersatukan dari berbagai macam perbedaan. Jadi perbedaan etnik, perbedaan suku, perbedaan latar belakang, siapapun, kita semua adalah sekarang satu di dalam Kristus, gitu loh. Termasuk perbedaan generasi. Jadi maksudnya pengertian eklesiologi yang benar dari kedua belah pihak, apakah dari generasi yang lebih tua maupun generasi yang lebih muda, itu penting sekali pada akhirnya untuk menjaga keutuhan satu gereja, gitu ya. Untuk mengerti bahwa ya saya ada persamaannya dengan yang lain, kebaktian sore sama dengan kebaktian pagi, bahwa kita satu di dalam Kristus, tetapi di lain pihak kita juga berbeda. Gitu loh, bahwa kita itu generasinya mungkin lain dengan yang satu lagi, tetapi tetap nih di dalam satu tubuh Kristus. Mungkin itu kali salah satu yang mungkin kita harus jadi PR kita gitu ya. Nah, blind spot yang gereja itu harus ajarkan gitu, pengertian atau landasan eklesiologinya boleh dikatakan dari sebuah komunitas atau dari sebuah ini tubuh Kristus ya. Ada yang ingin tambahkan lagi mengenai hal tersebut, apalagi yang perlu kita perbaiki kalau gitu, gereja perlu perbaiki nih.
di dalam melayani, menjangkau generasi ini, ataupun juga di dalam hubungan intergenerasi tersebut. Gimana menurut Rafael gimana? Apakah ada hal-hal yang baru yang perlu gereja lakukan sebagai sebuah terobosan di dalam masalah ini? Sebenarnya kalau dibilang baru mungkin enggak ya. Tapi kalau misalnya sekarang ngomongin perubahan, gue selalu, kalau misalnya orang nanya mau merubah sesuatu, gue selalu bilang ya mulai berubah dari diri sendiri dulu gitu, dari lingkungan yang kecil gitu kan. Yang tadi Bonan sempat mention juga kayak dari generasi Z juga kan harus sadar gitu, kita harus mencoba juga untuk mengerti kenapa yang generasi tua tuh melakukan suatu hal gitu. Dari sana mungkin kita bisa ngebuka si pintu komunikasi itu kan. Tadi masalah utamanya tetap aja dari komunikasi kan, entah itu antar lintas generasi atau di generasi yang sama. Masalah yang core adalah di komunikasi itu gitu. Dan kalau misalnya sekarang ibaratnya kayak kita ada di dua pulau yang berbeda gitu, dipisahin sama sungai yang arusnya deras. Terus kita kayak seolah-olah kalau misalnya nggak mau ngebuka pintu tuh kayak ya kita maksa orang yang di seberang sana suruh nyebrang gitu ke kita. Tapi kitanya sendiri pun nggak mau nyebrang ya. Yang orang yang di pulau yang satunya juga sama gitu punya mindset sama. Ya ujung-ujungnya kan jadi masalahnya nggak beres-beres gitu. Harus ada dari salah satu kita yang ngalah gitu kan. Nah yang paling gampang adalah ya dari kita gitu yang ngalah. Karena ya baik lagi tadi orang kan nggak mau dipaksa gitu. Sekarang kalau misalnya kita maksa orang ngalah, ya akan lebih susah gitu dibanding kita sendiri yang ngalah gitu. Kita harus coba juga ngerti mereka tuh maunya apa sih, kok inti dari apa yang mereka permasalahkan tuh apa gitu. Mungkin dari sana bisa mulai untuk membuka si jembatan komunikasi itu. Nanti mungkin dari sana baru dari merekanya pun ya semoga merekanya juga membuka pintu komunikasi gitu buat generasi yang lainnya gitu sih. Silakan Bonan, mau tambahkan? Ya, aku mau menambahin, ini salah satu riset yang aku baca ya dari Bilangan Research Center. Dia kayak mengukur spiritualitas kekristenan di Indonesia gitu ya. Jadi dia dapat datanya bahwa orang pemuda atau generasi milenial, kalau dia spesifik generasi milenial itu meninggalkan gereja 52,7%. Itu karena programnya. Karena programnya tidak relevan dengan mereka. Maksud saya daripada mungkin menyerahkan semua beban ini kepada pendeta gitu ya. Mungkin pendeta juga pergumulannya banyak gitu ya. Melayani dari lintas generasi juga. Nah bagaimana kalau misalnya sistemnya atau rekan sekerja pendeta itulah juga sama-sama menyadari akan hal ini untuk bisa membuat program-program yang relevan di setiap generasi yang ada kayak gitu. Itu mungkin masalah yang perlu dievaluasi bersama ya. Bukan cuma pendeta tapi seluruh person yang ada di sistem. Kemudian mungkin dari sisi Gen Z-nya, generasi kita ini juga harus punya komunitas yang kuat sih menurutku ya. Mungkin ya kayak aku sangat suka dengan prinsip yang falsafah Afrika itu ya. Kalau kita mau berjalan cepat ya berjalan sendiri. Ya kalau kita mau berjalan lebih jauh ya berjalan bersamaan gitu kan ya. Jadi mungkin generasi milenial juga yang sadar mungkin sedikit gitu. Kalau sama-sama sadar mungkin bergeraknya akan jauh lebih revolusioner gitu ya menurutku ya. Mungkin jauh bisa lebih mengubahkan. Nah, seberapa banyak generasi Gen Z yang juga sadar bahwa kita perlu melakukan perubahan. Nah itu yang mungkin kita sebagai aktivis-aktivis pelayanan yang perlu menyuarakan bahwa ada something yang salah yang harus kita sama-sama ubah. Itu sih mungkin ya. Walaupun jalannya lebih lama ya kalau sama-sama ya. Seringkali kita pada akhirnya sih ujung-ujungnya karena kita nggak sabar aja gitu loh. Maksudnya kita nggak sabar dan kita kepengen kerjakan sendiri. Padahal sebetulnya seharusnya kita kerjakan bersama-sama walaupun jalannya akan lebih lama begitu ya. That's very interesting sih maksudnya. Dan ini adalah PR yang memang harus dibuat, harus dikerjakan begitu ya. Nah, tetapi memang dari berbagai macam blind spot dan juga usulan-usulan yang tadi kita bicarakan, ada nggak sih yang praktis begitu loh, yang betul-betul bisa dikerjakan, karena ini kan audiensnya kebanyakan para hamba Tuhan ya, yang ada di gereja. Jadi mungkin dari kalian gitu ya, yang mewakili Gen Z misalnya, ada nggak sih hal-hal praktis gitu loh, selain tadi yang kalian sudah bicarakan, yang bisa diberikan kepada hamba-hamba Tuhan, supaya mereka bisa memikirkan paling nggak, atau juga mungkin mengubah gitu loh, cara mereka untuk mereka melayani Gen Z dan generasi Alpha menurut kalian. Silakan, siapa duluan? Rafael dulu kali.
Ya, yang baik lagi ke yang tadi sih kok sebenarnya kayak ya kita kalau mau mulai yang praktisnya dari mana ya mulai membuka pintu gitu untuk Buka pintu ya. berkomunikasi antar generasi gitu. Hmm. Langkah berikutnya mungkin ya involve in the same project gitu. Jadi kayak gereja kan biasanya ada projectnya paling gede kan cuma 2 kan antara Natal atau Paskah gitu kan. Iya nggak sih? Yang sekarang sudah diterapkan biasanya kalau misalnya kalau di gereja gue gitu ya, biasanya kayak perayaan-perayaan gede seperti itu sekarang yang pemuda-pemudanya gitu yang megang andil gitu kan. Ya gue bersyukur sih maksudnya sekarang yang muda-mudanya kan dikasih space lah gitu. Yeah. Gue nggak tahu di gereja lain kayak gini atau enggak. Cuman kebenaran puji Tuhannya di gereja gue sih udah kayak gitu. Jadi dan untungnya juga yang si muda-mudanya udah mulai terlibat juga di lingkaran penatua gitu kan. Dan jadi kayak yang generasi tua-tuanya pun yang kebanyakan yang sudah terbuka gitu si pikirannya, dan jadi kayak lumayan enak sih sebenarnya dibanding dulu ya. Kalau misalnya gue ingat kayak zaman dulu kan benar-benar harus gitu. Jadi yang pemudanya kabur duluan gitu sebelum bahkan sebelum mereka mau ngutarain pendapatnya udah ditolak duluan gitu zaman dulu kan biasanya. Nah mungkin ini juga sih yang harus diaddress. Jadi kayak bukan kadang-kadang tuh bukan karena si pemudanya nggak mau mengutarakan pendapat, karena dari kecilnya gitu udah kebiasaan belum ngomong apa-apa juga udah enggak dulu gitu. Jadi kan orang malas duluan gitu kan. Gitu. Dan puji Tuhannya sekarang udah berubah gitu si kebiasaan itu gitu. Cuman yang mungkin yang praktisnya lagi yang harus bisa diubah adalah kita harus mencoba ngeliat gitu kayak kenapa kayak misalnya ya kayak yang gereja battle gitu, kenapa mereka banyak yang muda-mudanya bisa lebih ikut ke sana gitu, apa sih yang menarik gitu, konsepnya apa yang menariknya gitu. Itu mungkin bisa kita pelajari dan kita terapkan, tapi tetap harus si core-nya adalah Bible centered gitu loh, nggak cuma sembarang-barangan ini ada acara ini gitu di acara A gitu di battle sembarangan, ya udah kita ikutin biar pemudanya banyak, nggak bisa sembarangan gitu. Ujung-ujungnya kan nanti si bukan akar, jadi kayak si value dari kekristenannya hilang gitu, karena kan kita cuma ngikutin kulit-kulitnya doang gitu loh. Ya. Jadi, misalnya musiknya yang sesuai atau bagaimana, tetapi isi firman Tuhannya nggak ada gitu ya, boleh dikatakan. Ya. Betul. Seperti itu sih. Jadi kayak jadi yang pertama mulai dari membuka pintu komunikasi, terus yang kedua mulai project bareng, ngerjain project bareng, yang terus riset bareng juga gitu. Apa sih yang masih yang lebih relevan gitu untuk audiens yang di generasi muda, dan kemudian ya belajar gitu dari denominasi lainnya mungkin, atau bahkan dari nggak selalu harus dari Protestan juga, mungkin bisa dari yang Katolik, bisa dari yang mana gitu. Apa sih yang di luar sana yang bisa attract gitu si generasi muda ini. Pelajari konsepnya, kenapa dia bisa attract, terus diaplikasikan dengan mempertimbangkan value-value Kristiani yang harus disesuaikan gitu. Tadi itu poin yang pertama itu menarik sekali ya, maksudnya mengenai bagaimana gereja harus membuka diri, boleh dikatakan, untuk si generasi yang lebih muda ini untuk bisa melayani, untuk ikut serta dan lain sebagainya. Tetapi juga memang generasi tuanya juga harus sadar bahwa ini bukan semuanya diserahkan kepada mereka. Betul. Jadi seringkali begini ya, maksudnya dengan adanya misalnya satu generasi muda yang capable misalnya, si generasi tua itu bilang, udahlah, semuanya dikerjakan sama generasi muda aja, yang muda-muda aja lah yang kerjakan lah, kami kan udah tua dan lain sebagainya. No, tetapi yang harusnya dikerjakan secara eklesiologi yang benar itu adalah bagaimana ada sebuah keutuhan di dalam tubuh Kristus gitu kan, di mana si generasi yang tua ikut serta juga di dalam melayani bersama-sama dengan generasi muda. Jadi ada space, tetapi bukan ditinggalkan begitu saja dengan mengatakan bahwa udahlah generasi muda aja yang kerjakan. Ya, setuju. Thank you buat saran-sarannya. Nah, dari Bonan mungkin ada saran-saran praktis nggak, Bonan, khususnya untuk para pendeta nih yang mendengarkan hal ini? Ya, mungkin sebelum masuk ke saran praktis, aku mau komen yang terakhir itu ya, silakan. Rafael ya, yang soal
ya bagaimana intergenerasi ini boleh berkolaborasi. Bagaimanapun generasi Gen Z atau milenial atau alpha sangat membutuhkan orang-orang yang sebelumnya. Kenapa? Menurutku mereka orang-orang yang masih memegang prinsip-prinsip yang penting sebenarnya, yaitu idealisme mereka dan sebagainya. Nah, sementara kita kan generasi yang sangat dinamis gitu ya. Saking dinamisnya kadang-kadang kita bisa berbahaya dan kita bisa sesat. Nah, itu kan akhirnya kita butuh orang-orang yang melihat dari jauh, oh kamu sedang benar nih kayak gitu. Nah, itu peran-perannya bapak-bapak di baby boomers gitu kan. Iya, betul. Setuju. Nah, mungkin kalau saran praktisnya pertama, ya aku ya mungkin ini masih terlalu konsep, tapi bagaimana menyajikan firman Tuhan itu yang benar-benar yang benar-benar menjawab kebutuhan sih ya. Karena dalam tahun 2020-2021 ini aku bersyukurnya keliling gereja ya, Kian dan Rafael ya, ke traveling tadi ya. Ya akhirnya aku juga melihat JJJ ya, gereja jalan-jalan ya. GPPS, gereja pindah-pindah semau gue gitu ya. Nah, aku melihat memang banyak renungan khotbah firman Tuhan yang ya dalam tanda kutip kurang berkualitas kayak gitu ya. Dalam arti memberitakan hal-hal yang sangat general tapi tidak mendorong orang itu ayo kamu tuh saksi, kamu tuh murid dan sebagainya. Itu banyak sekali ya. Banyak sekali firman-firman Tuhan yang sebenarnya tidak berkualitas. Ditambah generasi kita generasi yang sangat kritis. Generasi yang sangat skeptis. Dan kalau kamu nggak menjawab apa yang menjadi pertanyaan mereka, ya cepat atau lambat mereka akan mencari wadah yang mereka di situ dapat jawaban, gitu kan? Ya? Jadi bagaimana hamba Tuhan benar-benar menyajikan firman Tuhan. Kita bukan menuntut, tapi ya paling tidak benar-benar mempersiapkan lah firman Tuhan itu bisa menjadi jawaban. Kemudian saran praktis kedua, pemuritan sih. Banyak gereja yang tidak berfokus kepada pemuritan. Seberapa banyak sih gereja yang benar-benar mengerjakan pemuritan ini? Nah, bagiku untuk mengubah seseorang, ya kita ikut filosofi Kristus lah ya, dengan memuridkan dia, gitu kan. Itu masih banyak gereja yang mengabaikan the Great Commission jadi the Great Omission kan ya. Nah, itu yang perlu kita sebagai gereja evaluasi. Dari kelompok-kelompok pemuritan itulah nanti lahir generasi-generasi Gen Z yang cinta Tuhan, yang tahu mau dibawa kemana nih masa depan gereja. Sebetulnya kemudian, betul sekali, maksudnya itu tadi yang disebut bagian terakhir, saya kasih komentar dulu sebentar mengenai pemuritan itu, karena sebetulnya generasi ini adalah generasi yang haus untuk diperhatikan, begitu loh. Dan karena di Indonesia kebanyakan kita ada di dalam fenomena di mana gereja menjadi mega church, ya, di mana pendetanya cuman mungkin 3 orang, tetapi jemaatnya 3.000 begitu atau gimana gitu loh. Jadinya ya masalah pemuridan itu pada akhirnya nggak terurus. Dan banyak generasi muda yang kepingin diperhatikan dan pada akhirnya nggak memperoleh gitu loh perhatian yang cukup dan pada akhirnya ya keluar jadinya. Ya. Sorry tadi saya potong. Ada satu lagi mungkin yang ingin diberikan praktis usul praktis. Itu tadi menjembatani ke poin ketigaku, yang terakhir komennya Kokian, mentorship sih ya, mentorship. Bagaimanapun setelah orang benar-benar sudah mendapat komunitas yang menurut dia bagus, dia butuh bimbingan. Sebenarnya dia butuh mentor, dia butuh membimbing yang memberikan perhatian, memberikan empati dan sebagainya. Kemarin kami kan berhabis evaluasi, ini sudah akhir tahun ya, teman-teman ya Kokian dan Rafael. Evaluasi kita kenapa banyak kelompok pemuritan yang bubar. Sama sebenarnya kasusnya, kenapa banyak pemuda meninggalkan gereja. Karena tidak ada orang-orang yang benar-benar merawat personal. Kita melihat bahwa orang-orang ini hanya untuk meramaikan gereja, padahal sebenarnya mereka jiwa-jiwa yang Tuhan kasih untuk kita layani. Nah, ada nggak di setiap gereja itu orang-orang yang punya hati yang terbeban untuk merawat person by person, tahu pergumulannya, menjawab pergumulannya. Mungkin tidak semua, tapi paling tidak hadir. Ini generasi yang butuh kehadiran sebenarnya itu. Mungkin bagian terakhir mentorship sih. Ya, dan itu adalah salah satu tantangan gereja, yang mana gereja itu harus lebih banyak lagi memproduksi orang-orang yang bisa melakukan pemuritan kepada orang lain, gitu ya. Jadi sekali lagi, seringkali gereja itu berpikir bahwa ngapain sih jemaat hanya sekitar 100 misalnya contohnya, pendeta harus lebih dari 1 gitu loh. Padahal maksudnya bagaimana caranya satu orang bisa memuridkan 100 orang gitu dengan baik gitu, dengan betul-betul terawat boleh dikatakan semuanya. Ya kita perlu memproduksi lebih banyak lagi pemimpin baik itu yang full time maupun yang part time
untuk bisa melakukan pemuridan tersebut. Jadi sekali lagi ya, ini adalah PR, koreksi yang harus diberikan kepada gereja-gereja untuk memproduksi lebih banyak lagi. Bukannya berarti harus meng-hire lebih banyak pendeta, tetapi mungkin juga ada orang-orang awam yang memang rindu untuk melayani dan perlu diperlengkapi begitu loh, sehingga orang-orang ini bisa memuridkan orang-orang yang lain atau mungkin generasi muda yang lain. Ya, ada lagi saran-saran praktis sebelum kita tutup mungkin? Rafael, ada saran praktis lagi? Apa ya? Sebenarnya kayaknya udah sempat dibahas semua sih tadi. Cuman ya baik lagi ya, ketika kita mau mulai perubahan, mulai dari diri kita sendiri, terus ya makin lama lingkungannya makin gede gitu. Yap. Jadinya ya mulai dari skala kecil dan mencoba merubah dan kemudian semakin besar dan semakin besar. Dan ini adalah doa kita lah, maksudnya ya, khususnya untuk gereja-gereja. Jadi kita nggak bicara mengenai gereja-gereja tertentu atau label-label tertentu, tetapi kita bicara mengenai setiap individu yang menjadi pengikut Kristus, bagaimana mereka masing-masing bisa merubah diri mereka dari skala mereka yang kecil, gitu loh. Jadinya cobalah dari kelompok kecil kita, cobalah dari komunitas yang paling kecil, untuk bisa merubah gereja kita gitu ya. Jadinya kurang lebih begitu ya. Jadi mudah-mudahan saran-saran ini yang langsung ini disuarakan oleh Gen Z ini kepada pemimpin-pemimpin gereja, kepada pendeta-pendeta, kepada hamba Tuhan, kepada aktivis, boleh sungguh-sungguh menjadi berkat untuk bagaimana gereja bisa melayani lebih baik lagi generasi Z dan generasi Alpha. Baik, terima kasih sekali lagi buat kehadiran para narasumber. Tuhan memberkati pelayanan kalian dimanapun. Dan terima kasih sekali lagi buat para pemirsa, penonton channel Ngopas ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya bisa memperoleh video-video Ngopas di kemudian hari. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat waktu yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat pembicaraan yang jujur, yang terbuka, khususnya dari Rafael dan dari Bonan. Terima kasih buat pelayanan mereka masing-masing. Engkau memberkati pelayanan mereka, dan Engkau terus ya Bapa membuat mereka boleh menjadi alat Kristus untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam gereja, di tempat di mana Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih ya Bapak. Tuhan, kami bersyukur kalau misalnya kami boleh berkumpul bersama-sama dan boleh berbicara mengenai hal ini secara terbuka. Biarlah kiranya Tuhan pembicaraan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin.